rela, oh aku rela, bila aku hanya menjadi selir hatimu untuk selamanya. Oh aku rela, ku rela. Aku rela, oh aku rela, bila aku hanya menjadi selir hatimu untuk selamanya. Oh aku rela, aku rela. Oh aku rela, aku rela. Kakak sih paling rela. Siu rela. Anak rela. Siapa benar-benar rela? Oh dia rela. Kakak ada brand ambassador rela se-Jayapura. Relawan sih. Oke, kita sudah bersama dengan Kakak Gaby. Oh hey. Kita presentnya sebagai apa Kak Gaby? Nggak tahu. sebagai penyanyi, sebagai MC atau sebagai caleg? Goblok. Terserah. Kakak lebih senangnya dipanggil apa? Dia sebagai MC atau sebagai ya Gaby MC misalnya gitu. Kayak MC anak- nyanyi lah. Oh, MC Gregor, MC Gregor. Meskipun banyak uang di MC ya. MC Gregor. Tinju. Oke, jadi Kak Kayaknya Gaby. sebelum dia lambat ya. Jadi Kak Gaby ini sudah dikenal ya kita terus present. Terus present Kak Gaby ini Iya, sebagai present. apa? Siapa sih yang Indonesia nggak ini? tahu? Ya. Saya penyanyi. Oke. Meskipun jobnya lebih banyak MC dan uangnya Wah. lebih banyak MC karena kalau jadi penyanyi uangnya bagi 4, bagi 6, bagi 7. Kalau MC sendiri. Kalau MC kan budgetnya sendiri. Betul sekali. Tapi saya penyanyi. Tapi kakak awalnya menyanyi berarti penyanyi. Kakak Iya. menyanyi dari SMA atau SMP. sebelum SMP? Sampai sekarang Sampai sekarang. suara terserah kita menyanyi dari Tidak SMP. begitu, Bapak. Tidak begitu. Lah, saya itu penyanyi kayak seumur hidup. Bangsat. Tapi kakek mulai menyanyi solo kah atau sudah memang dengan formasi band? Formasi band. Formasi band. Tidak jarang solo. Oh begitu. Malah takut kalau solo. Oh. Apalagi Fatih? Tidak, dia pasti bilang kenapa di solo tidak di Jogja. Eye contact. Oh, kenapa di Solo tidak di Jogja? Iya, begitu. Bapak biasa. Kalau tidak P. Gitu. Jokes bapak-bapak ya, meskipun belum jadi bapak. Iya. Bapak-bapaknya di tisu. Nah, kakek berarti kakek solo sampai dapat bandnya tuh kira-kira berapa tahun? Tidak solo, langsung formasi band. Oh langsung formasi band dari SMP itu? Dari SMP sudah band? Dari SMP sudah ngeband. Oh. Sampai SMA ikut-ikut festival, sampai bertahan masih sampai sekarang sih akhirnya jadi profesi. Gitu. Oke, baik. Tepuk tangan! Nah, bicara soal band. Band ini kan terkenal dengan kasus-kasus. Iya. Oh. Iya kan biasanya seperti itu, Kakak. Kakak di bridging ke tidak? Tidak. Sas spontan. Kayaknya yang kemarin briefingnya bukan gitu. tapi iya, tapi kan memang begitu. Maksudnya band itu biasanya ya kayak tadi itu nyanyi rela. Tidak kok, tidak semua. Aku Tidak semua anak band itu rela. Tapi Ahmad Dhani rela bisa kawin dua. Itu bukan dia yang rela. Oh, Maitonya yang rela. Itu aja yang rela. Sensor. Oke. Tidak. Oh, Jadi iya. kita isok masih lagi. Kak, ini bicara-bicara rela nih. Sesuai lagu tadi nih, Kak. Jayapura nih kayak macam saya biasa buka-buka TikTok tuh biasa lihat dong bilang perempuan rela, laki-laki rela. Definisinya menurut Kak? Definisi rela. Gampangan ya berarti. Rela menyerahkan diri.
Ya, Sekarang saya mau tanya, kalau biasanya kan perempuan itu kan selalu dianggap perempuan rela. Rela ya. Iya toh, selalu tuh Tidak ada laki-laki tidak ada laki-laki rela. Nah. Padahal laki-laki juga banyak yang rela. Banyak. banyak. Sekarang Lagi tren, malas dia lagi tren sekarang. Terus lanjut. jadi kan Kenapa harus bukan berarti kan perempuan? bukan perempuan saja yang murahan. Laki-laki juga murahan dong. Ya, betul. Sebenarnya ini konteksnya kalau menurut saya bukan masalah murahannya, masalah definisi relanya ini apa? Berarti Iya. rela ya Goblok ya, maksudnya Ya. definisinya bisa dibilang bodoh kayak bodoh. Iya kayak laki-laki Iya juga toh, bodoh. iya rela. toh, maksudnya bodoh. Kok rela enggak? Rela The sampai effort. di batas-batas tertentu. Berarti kok bodoh. Rela. Bisa dibilang rela dengan bucin itu sama nggak sih maksudnya? Tidak lah, Beda ya? beda lah. Beda ya? Kalau bucin karena cinta memang. Bucin Atau? ya karena cinta ya, budak cinta toh. Kalau Tapi rela kalau bukan? rela kan Karena ya, tolol. karena goblok. Karena daging. Iya. Iya. Aduh, Kak. agak berat ya pembahasannya ya. Soalnya kan Jayapura dibilang kota baku bawah. Itu. Begitu. Nah. Jadi perempuan-perempuan rela ini Bawa apa? bawa apa? Nah, itu. Bawa itu. apa kemana? Kan lagi rame-rame kata baku bawa, rela kayak gitu-gitu Kak. Maksudnya itu menurut Kakak sendiri kalau Kakak lihat itu bagaimana? Ya memang mungkin ada beberapa yang memang fakta ya seperti itu, tapi menurut Kakak Gaby bagaimana? Kalau menurut saya ya realistis saja. Dia tuh rela karena apa? Pasti kan ada maunya. Pasti karena ada maunya. Dan itu Mungkin- dua pihak. Iyalah. Tidak dua pihak juga sih. Ada memang ada sisi gobloknya juga. Kalau baku Yang tadi bawa Fanti bilang. masuk rela. Termasuk rela toh. Berarti sabar, itu berarti yang mendasarkan orang mau rela itu apa? Nah ini Jen, coba kita bahas. Ayo. Betul. Dia definisi dia rela itu karena apa? Ya, karena kalau mau dibilang cinta kan tidak bisa dibilang rela berarti. Iya tuh, karena cinta kan harus saling berbalas. Masa sih, Fatih? Iya. Kadang-kadang karena dia goblok di cinta, Tapi makanya rela dia rela. Tadi Kak bilang rela juga dua. Berarti dua-dua sama-sama cinta begitu. Enggak sih goblok, ya kayak Tidak sih. Hah? Jadi sekarang gini, Nah, dia rela tuh karena apa? Gitu kan. Satu juga heran ada kata-kata rela gitu. Dalam artian anak-anak ini bikin istilah rela. Emang ya Jayapura, Papua ini memang istilah terlalu banyak. banyak. Terlalu banyak sampai ada rela ini yang saya juga heran. Ini rela nih kan banyak arti. Banyak arti. Dia rela tuh karena apa? Alasannya apa sampai dia rela mau mengorbankan dirinya gitu lah. Mungkin latar belakang Cintanya bawah. mungkin relanya kan mungkin di waktu, di pikiran. Kan tidak harus yang stigma-stigma Ya, negatif biaya. toh, kayak gitu. Biaya. Betul. Iya. Iya. Tapi pasti kalian punya stigma tuh negatif. Oh tidak, makanya Masa? tidak. Karena kita memandang dia dari bucin tadi kan. Ya, Itu. betul. Bucin kan memang harus rela guys. Rela apa, Ori? Rela buka celana tidak. Maksudnya kalau bukan mau- celananya kalau mau mau- kincing. Iya, kalau mau- rela Sensor banyak ini anjing. Coba cari dulu definisi rela. Tidak lagi dari Tidak, itu tidak ada definisi. Kalau menurut saya kan ada tuh yang namanya rela berkorban. Iya. Berarti tulus, memang secara sadar melakukan itu. jangan bahas tulus, ini bahasa Nana Jayapura. Aduh, jauh sekali. Anmes Kamaling aja bisa nggak? Iya. Iya. Nah, Kak, tapi toh ini dari fakta. Fakta yang apa Berarti namanya? kok sudah riset sama orang-orang yang tukang rela-rela. Karena dia Nah. termasuk korban rela. Iya. Iya. Atau kok yang rela? Ya karena memang ini fenomenanya kayaknya lagi rame. Ya, Iya, benar. gara-gara Rela. definisi kata baku bawa, definisi kata rela, akhirnya Jayapura nih sekarang sudah naik statusnya. Jadi kota baku bawah. Enggak, maksudnya jadi ini HIV. Kita bicara dari segi datanya. Benar-benar. Awal ini data ya. Maksudnya awal yang dia keluar itu adalah Timika di urutan 1 di Papua. Iya, Sekarang kalau benar. tidak salah sudah geser Jayapura. Sudah Jayapura. Serui? Ya tidak tahu. Pokoknya tidak tahu di urutan berapa lah. Pokoknya sudah lewat lah kayak gitu. Nah, Iya. apakah itu juga bisa berimpact, Kak?
Ya bisa. Misalnya contoh paling sederhana adalah orang baku marah gara-gara misalnya dai bisa jalan celah-celah hujan, kan daya katong nabi boleh. Akhirnya ada pengkotak-kotakan seperti itu, dari bahasa bercandaan itu bisa menjadi serius, bisa menjadi atong tersuka suku ini, ton tersuka suku ini, misalnya kayak begitu kan. Nah, dari kata rela dan baku bawa ini juga berimpact ternyata. Benar. Iya kan? Nah, apakah itu bercandaan yang menurut Kak wajar-wajar saja, lucu-lucuan saja konten kayak gitu? Ya Kak tahu kontennya misalnya video sunset terus ada kata-kata, video jalan, video apa kayak dapur apa kayak gitu. Ini mau jawaban serius ya. Serius. Ini kita dinonton langsung dari KPU. Dari karena rela dorang ya. KPA satu tadi panggil KPA podcast AIDS. Sekarang gini, rela ini dalam konteks istilah yang anak-anak udah bikin ini konteks apa? Negatif atau positif? Oke. Tapi yang kita baca kan pasti konteksnya negatif. Pasti Negatif, pasti. ya. Negatif. Perempuan rela berarti itu kan perempuan tidak baik. Iya nggak sih? Kalau Iya mungkin sih, kalau definisi. ditangkap negatif, Kalau oke. ditangkap negatif ya begitu. Kok laki-laki rela berarti kok laki-laki gampangan, yang gampang aja mau kasih apa-apa untuk orang lain gitu kan, untuk Iya. kupu cewek. Sama juga dan perempuan. Perempuan apalagi definisi paling berdosa. Iya nggak sih? Selalu di stigma. Selalu di stigmanya perempuan sudah yang paling murahan, gampangan. Selalu perempuan yang dibilang adalah laki-laki. Ya. Ya sih, padahal mereka tuh lupa ada gara-gara ada laki-laki gitu. Ini nggak apa-apa nih, kita bicara Ya, aja. ya. Supaya jangan selalu menyudutkan perempuan Menyudutkan dari perempuan. bahasa-bahasa yang negatif sebenarnya, karena ada sesuatu itu gara-gara ada yang ciptakan gitu. Ya Ada nggak sih? asap karena ada api. Karena ada api. Ya kayak tadi yang saya contohkan bahasa kasarnya, ada perempuan. Biasanya kan laki-laki pasti menyudutkan perempuan, kata-kata rela itu kan berarti perempuan nakal. Perempuan itu tidak mungkin nakal kalau nggak ada orang yang ngajak dia nakal. Siapakah itu? Nah, betul. Betul. Laki-laki nggak toh? Bagaimana? Kan tidak mungkin. Kan tidak mungkin. Jangan lihat Fatih begitu. Tidak. Kan dong bilang gini, perempuan kan jatuh di telinga. Jatuh di telinga maksudnya? Maksudnya Ya, kena gini. bisik. Maksudnya Kelemahannya mereka- perempuan kan ada di telinga. Kok Oh, kena oke. bisikan? Kok kena bisikan gaib sih langsung celana jatuh. Begitu toh. Betul. Gampang Maksudnya gitu. dia beli celana jatuh celananya. Nah, siapa yang bisik itu sampai celana jatuh? Ya, laki-laki gitu. Sekarang efek dari yang Ori tadi bilang HIV/AIDS jadi berdampak banyak sekali. Itu karena mungkin kurang edukasi kali ya. Gitu. Sama ini. Tentang bagaimana seks bebas itu. Penganut seks bebas nggak? Sudah tuh terlalu kasar. Penganut pacaran bebas nggak? Nah, Begitu yang halus. pacaran bebas ini dalam arti bisa dengan satu orang atau lebih. Bisa lebih dari satu orang gitu lah. Bukan. Definisi pacaran bebas itu adalah kau melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Ya, yang belum waktunya. Yang belum tidak waktunya ya. kau lakukan. Ya, dan begitu. bukan dengan satu orang, jadi gonta-ganti. Tidak harus gonta-ganti. Gila, kok memang laki-laki rela sekali sama sih. Jadi Lagi saya. iya, Jadi toh. pacaran bebas itu Pacaran bebas, gara-gara pacaran bebas ini mungkin tidak bersih dan segala macam, belum pada waktunya. Jangankan satu pasangan, jangankan berganti-ganti pasangan, dengan satu pasangan pun bisa kena penyakit gitu loh. Karena ada hubungan-hubungan yang tidak sehat gitu loh. betul. Nah, tapi Kak, berarti tadi kan Kak bilang kurang edukasi. Atau karena mungkin pergaulan terlalu bebas ya, kurang kontrol. Iya, perkembangan zaman. Guys, menurut Betul. saya pengaruh besar dari Kayaknya jadi perempuan rela tuh sudah jadi tren gaul begitu ya. Tidak, sama sudah terlalu jadinya kayak terlalu alay. Maksudnya sedikit-sedikit dibilang rela, sedikit-sedikit dibilang Iya, rela. betul. Iya, padahal walaupun Betul. sebenarnya itu cuma mungkin salah satu bentuk pengorbanan dia yang masih batas wajar. Iya. Cuma Nah, itu kan teman-teman yang tadi saya bilang tuh ada rela berkorban. Iya. Iya. Maksudnya kan kayak Konteksnya. macam sedikit-sedikit teman datang cerita aku terlalu rela, padahal belum tentu sampai ke konteks itu. Iya. Jadi kayak kata rela ini sudah terlalu kayak dipakai Sudah sembarangan. hanya Tuhan. Tidak, Sat. Sudah. Tidak, maksudnya jadinya terlalu alay kayak Apa, sedikit-sedikit Iya, sedikit-sedikit. dibilang. Iya. Padahal seharusnya itu
dulu sebelum ada kata rela itu wajar saja. Pengorbanan. Pengorbanan kayak Effort. orang meluangkan. Kok rela effort, kayak ya. kok rela kasih cincin untuk dia. Iya, Tapi- Kok rela gitu Ah. kok mau kasih dia uang setiap bulan begitu toh? Iya, maksudnya dulu kan Dulu mungkin begitu. Iya, dulu Sekarang kan konteksnya udah jadi negatif kok, coy. maksudnya dulu sebelum ada rela ini di mana-mana kita dengar, dulu tuh tidak ada Kata-kata itu. iya justifikasi tentang itu. Wajar saja, wajar Ya. kok melakukan itu. Ya dulu katanya bucin-bucin, sekarang kok jadinya rela. Akhirnya dipakai ke sana kemari. Jadinya terkesan negatif. Karena kan memang konteksnya negatif. Yang diciptakan ini untuk konteks negatif, betul kah tidak? Betul kah tidak? Bisa jadi. Betul. Awalnya mungkin mengarah ke sana, cuman kesini kayaknya Akhirnya meluas. Iya, sudah tidak sesuai konteks akhirnya. Nah, Karena memang diciptakan untuk tidak sesuai konteks. terus Kak, pengaruh sosial media sebenarnya. Dulu mungkin dulu ya di zaman orang tua kita dulu ya yang tidak tahu main HP, mungkin ada HP tapi mungkin tidak ada sosial media kayak begitu. Artinya ya dong ketemu dengan orang itu sudah kayak gitu. Sekarang kan kita udah akses perempuan di belahan dunia lain, di daerah lain kayak gitu. Kapan? Tidak, kalau menurut saya Itu Terus apa dia berakibat ke yang tadi yang pacaran bebas, apa kenalan dengan perempuan lain, perempuan baru kayak begitu, dan itu menimbulkan yang kayak tadi akhirnya baku bawa. Nah yang parahnya adalah ya akhirnya baku bawa dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, itu Pak. diinginkan, Tadi. itu diinginkan. Tidak mungkin. Salah lagi. Siapa yang tidak inginkan coba? Siapa? Itu hal yang diinginkan. Tidak, Nah. maksud saya itu dulu sebenarnya barang-barang ini kan sudah terjadi dari dulu tuh. Kenapa sekarang sudah ada justifikasi rela? Akhirnya kan jadinya orang yang betul-betul sungguh-sungguhin membangun hubungan jadinya takut. Kenapa? Maksudnya ingin berbuat lebih, takut dibilang Rela. takut Laki-laki dijudge, rela. ya, takut rela. Perempuan pun sebaliknya begitu, kayak macam ingin kasih Perempuan lebih rela. di luar konteks negatif ya. Tapi dibilang perempuan rela karena sudah terlalu Ya. sembarang sikat ini kata rela ini. Sabar. Itu kan ada konteks yang namanya kayak macam Fatih kok terlalu berkorban sama kok Maito. Fatih kok ini rela sampai. Kok laki-laki rela sampai gitu kan. Tapi kan dalam pemahamanmu kan bukan berarti kok laki-laki rela yang dalam konteks negatif. Nah, itu. Karena kok dalam rela yang rela berkorban aja. Iya Dalam tahu. batas wajar lah, Masih dalam batas wajar. hubungan. Itu semua tergantung dari kita ngambilnya tuh negatif atau tidak. iya. Toh dari orang yang dikatain rela-rela ini. Kembali ke kitanya. Kembali ke saja. kitanya, Tanggapi apakah kau saja. merasa kau rela buka celana atau tidak? Kan tidak toh. Kalau kau merasa kau tidak rela untuk buka celana, kau hanya rela dalam mengorbankan kau punya perasaan. Ya sudah, kenapa kau tersinggung? Nah, Ya. betul. Tapi teman-teman yang nonton juga maksudnya ini bukan kita bicara soal apa ya, tapi ini fakta yang terjadi. Iya, memang, fakta yang terjadi. Nah, lebih parahnya tuh Kak, kalau yang sudah kayak menikah gitu-gitu, terus ada yang rela, ada yang dua kata tadi tuh rela sama bau. Anjay, itu tuh salah susah. lagi. Tidak bermaksud. Tidak, maksudnya kalau Nah, itu kan bahaya. Konteks nikah jatuhnya sebenarnya bukan rela lagi tapi baku bawa. Iya, Oh, iya. kalau saya hubungannya Selingkuh. Iya, selingkuh. Itu saya selingkuh kan sekarang dan namanya baku bawa lagi. Jadi bukan rela kalau menurut saya kalau Baku dalam bawa, tapi sebagai apa? tidak ada status. Nah, kayak gitu guys. Itu kan pengaruh juga sosial media toh. Akhirnya kenalan dengan ini bahaya lah. Sudah. Sekarang kan percaya kah tidak kalau kamu pasangan tuh setia? Sekarang tanya kamu tiga tuh setia kah tidak? Pak. Saya bisa menjamin saya setia. Saya ini. Masa sih Fatih? Tampang-tampang Iya. kau ini tidak sekali. Nah ini kebiasaan orang Ini, Indonesia dalam ini. menilai. Don't judge book cover. Don't. Salah. Bagaimana sih? Don't judge. Don't judge Itu the yang book don't by judge. its cover. Nah itu Nah. sudah sama maksud itu tadi cuma Don't judge ya. ada saya progo jadi salah. Oh begitu. Begitu. Saya Ya. memang tampaknya seperti orang nakal tapi betul betul. Tampaknya. Tampaknya. Pertanyaan Saya itu bisa bukan ke menjamin. saya. Pertanyaan itu bukan ke saya. Iya kalau untuk kamu kan tidak. Kamu kan. Iya. Satu bingung ya. Kalau dengan- kakak tadi bertanya kita yakin ke tidak dengan kita punya pasangan setia atau tidak? Kalau kakak sendiri? Saya tanya kamu tiga dulu baru saya jawab. Sebagai sekarang gini, ini ya, kita dua sisi nih ya. Kita dua sisi, saya dari sisi perempuan dan kamu dari sisi Oke. laki-laki. Iya. Biar impas, biar adil toh. Jadi ada dua pikiran antara laki-laki dan perempuan. Jadi yang nonton juga tuh terwakili Oke. dari sisi perempuan dan sisi laki-laki.
Oke? Oke. Deal ya? Deal. Oke, deal. Oke, jawab satu-satu. Satu-satu. Coba. Lah, saya sama jawab. Berani? Siapa? Kau yakin kamu 3 jawab sudah sama-sama? Di zaman sekarang menurut Kamu- ada tidak yang setia? Ada tidak yang setia? Dari kamu 3 saya sudah. Ada. Ada lah. Ada setia. Ada. Are you sure? Oke. Are you? Ada. Jawabannya sama. Kita Sekarang saya tanya. Sama, belum jawab. Kau jawab apa? Kau sebenarnya kan kau setia baru. Saya. Maksudnya pasangan Maksudnya setia. kalau perempuan zaman sekarang, saya tidak bisa menjudge bahwa mereka bisa setia, tapi apa ya? Ini salah bicara berarti. Tidak, kalau menurut saya tidak bisa tidak bisa menjudge semuanya. Oke. Masa? Iya. Itu Biar persoalan. Sekarang saya tanya. Ini kan kita bicara konteksnya baku bawah nih ya. Ah, Kita baku iya, bawah. sudah nih. ke baku bawah nih. Ini baku bawah nih. Laki-laki. Sekarang tanya kamu 3, yakin nggak tidak kalau kamu 3 tuh setia? Setia? Hah? Oh, saya Masa? setia lah. Setia. Saya jomblo aja setia, apalagi kalau punya pasangan. Anjay. Hey! Memang kau tidak laku saja. Kalau saya biarkan waktu yang menjawab. Waktu lagi salah. Eh. Waktu lagi yang salah. Waktu tuh tidak tahu apa-apa lo, kasihan. Kalau bagi saya waktu yang bisa menjawab semua pertanyaan setia atau tidak setia. Oke. Kalau saya. Oke. Dalam sih. Oke. Kalau dari perempuan, dari sisi perempuan, dari Kak. Dari sisi Menurut perempuan, kakak laki-laki zaman sekarang setia atau tidak? ya enggak lah. Perempuan dulu toh. Kita kan kakak tanya kita setia. Iya, dari sisi perempuan. Dari sisi perempuan apa? Maksudnya perempuan ini di zaman sekarang nih masih ada kan tidak yang betul-betul setia sama pasangannya? Mbak. Oh, oke. Padahal kita sudah mau siap. Saya Oh, ini kan siap peluru toh. Enggak, perempuan tuh tidak 100% banyak yang setia. Tidak. ya menurut saya pasti ada. Pasti Tapi ada. ada, tapi kebanyakan semua baku bawah kok. Karena baku bawah ini kan konteksnya sekarang begini. Kok baku bawah dalam konteks apa? Sebagai apa? Kan teman saja menurut cuma Kalau tersakiti cuman sini. Nah, itu. antar saya ke sini pulang-pulang pakai celana. Maksudnya ini celana nih salah apa sekarang? Tadi celana tuh. Ada ini banyak yang Tapi ada pasti ada yang setia. Ada yang setia. Ya ada lah, kayak saya setia. Ya, betul. Contohnya kakak. Iya. Setia. Tapi banyak juga yang nggak setia. Maksudnya Gen Z teh. Kalau kita kan Oh bukan my Gen Z, God. kita kan milenial. Iya. Saya Gen Z. Kok kan Gen Z, kok Gen C. Dia Gen Halilintar. Kok Gen Kalau Gen Z sekarang, kalau yang saya lihat rata-rata di saya punya lingkungan tuh cewek-cewek banyak yang nggak setia. Kalau saya lihat yang ada Di lingkungannya kakak ya. Kayaknya di mana-mana deh. Karena dia merasa kayak dia masih cari pilihan yang tepat untuk yang jomblo ya. Tapi kalau untuk yang sudah menikah banyak juga kok yang enggak. Tapi kan triggernya banyak. Iya. Tidak bisa dari dia sendiri. Tidak bisa dari dia sendiri. Nah ini lagi saya mau tanya sama kamu 3. Oh, Oke. my Nah, kenapa alasan? Ini biar terwakili ya. Dari pikiran laki-laki. Kenapa alasan laki-laki bisa selingkuh? Ini riset. Alasan laki-laki selingkuh itu apa sih? Ini bikin riset. sih. Pengen tahu deh. Belum riset lagi. Iya. Itu pertanyaan Coba. ini juga tidak ada di bridging kan. Enggak apa-apa, ini kan Iya, iya, konteksnya betul, baku betul. bawah. Betul. Jadi saya mau Sudut tanya. pandangnya kita, Sudut pandangnya kalian sebagai laki-laki, alasan laki-laki itu selingkuh apa? Biar kita nyambung nih konteks baku bawahnya nih. Jadi perempuan-perempuan ini jangan disalahkan. Saya membela pihak perempuan. Kenapa? Laki-laki saya tidak mau juga pihak laki-laki semata-mata disalahkan. Iya, ya sama kita sama-sama Iya, Iya, membela. saya punya argumen Ayo 3 lawan 1. Oke. Siapa duluan mau jawab? Ayo sini jawab, sini cewek sini. Oke, mungkin dari Fatih duluan. Kalau menurut saya tadi pertanyaan mau mana kan? Alasan apa laki-laki bisa selingkuh? Bisa selingkuh. Laki-laki tuh selingkuh alasannya apa sih? Ini pasti jadi pertanyaan banyak perempuan di luar sana. Ya, dari pemikirannya laki-laki lah kalian bertiga ini. Oke, Fatih, silakan. Ini satu-satu toh. Kan beda-beda. Kalau menurut saya pribadi banyak hal yang menjadi faktor untuk laki-laki bisa selingkuh, banyak sekali banyak. Apa? Ketidakpuasan,
Apa masakannya? Ketidakpuasan apapun itu dalam hubungannya dia. Ketidakpuasan terus memang penyakit. Dan salah jawab. Definisi puas ini. Memang ada orang yang memang penyakit selingkuh. Memang ada. Betul, betul, betul. Betul toh, Kak? Tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Ah. Maksudnya ketidakpuasan itu akhirnya membuat dia Mencari. di tempat lain kepuasan. Walaupun Masa? itu salah. Salah itu salah. Oke, itu sudah. Salah, ya. Saya panjang tapi jangan. Kalau kalau saya menurut saya kaki ini objektif saja sebenarnya. Tidak bisa kita pukul Ya. semua. Apa? Iya, kayak gitu. Tapi kalau mau umum mungkin yang tadi, yang umum. Umumnya adalah ya banyak mungkin yang tidak puas, apa segala macam. Kalau saya pribadi kan maksudnya ini bicara dari saya dari ini seks edukasi. Dari segi seks edukasi atau kasih itu berpengaruh kan. Kalau dia sudah bisa kasih enak kan. Tapi itu betul. Tapi Ya, itu betul. Itu tidak kepuasan itu tadi. Maksudnya semua kembali kepada iya, kepuasan. tapi itu betul bahwa kalau dari sisi seks edukasi yang saya pernah baca itu adalah kita tuh harus baik. Bacakan nonton. Apa begini begitu? Bacakan nonton. Ada apa ini? Iya maksudnya ini saya lebih komplekskan ketidakpuasan yang tadi Fatih bilang kayak gitu dari segi seks edukasinya. Bahwasanya si pria itu sampai tua pun dia masih bisa memproduksi ya toh kayak gitu toh ke perempuan yang ini toh Gak tahu, belum pernah sama yang tua soalnya. perempuan yang kalau sudah tua setahu saya itu orang punya gairah seks sudah mulai berkurang kayak begitu. Oke. Iya, kalau pria dia masih bisa Berat ya pembahasannya ya, Cok. masih bisa Berarti konteks yang kau mengeluarkan. maksud ini berarti orang yang sudah umur yang selingkuh. Sekarang kan banyak fenomena yang masih muda yang umur 25 tahun. Maksud itu tidak dah hanya ukur dari Iya, situ. objektif toh maksudnya. Objektif. Iya, ketidakpuasan tadi saya kok coba komplekskan Iya. kayak gitu. Nah, itu dari segi seks edukasinya. Kalau dari yang sisi kayak tadi Bupati bilang yang apa? Yang Gen Z ini, yang umur-umur yang baru-baru ini yang sudah mulai selingkuh-selingkuh atau mungkin yang baru menikah tapi sudah mulai selingkuh jalan 1-2 tahun misalnya sudah mulai. Ini menurut saya faktornya yang paling Kecelakaan yang disengajakan. ya maksudnya ini sudah kecelakaan sudah nikah nih Ah. akhirnya nikah nih tapi ternyata jadi lagi selingkuh kayak gitu dengan yang lain dengan ada status suami istri misalnya kayak istri. gitu. Nah menurut saya itu faktor yang sangat mempengaruhi itu adalah media sosial yang tadi saya bilang itu kak kayak gitu dia lewat misalnya di TikTok ini bagus juga nih Memang kamu Faktor aja. utama yang kamu tidak bisa lupa adalah faktor ekonomi itu sangat. dan itu juga faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu bisa memecah belah rumah tangga. Betul nggak tidak kak? Iya, sabar nanti baru saya jawab satu. siap. Oh, gitu. Karena dari Mungkin dari saya tuh, dari kakak paling tua. tidak kalau untuk hubungan sesama jenis kan jarang kasus selingkuhan. Jadi dia bisa ditanya dia ngomong. Saya bisa jawab. Oke, jawab. Iya kalau kaum gay ada kan selingkuh begitu. Ada tuh. Saya Yang gay, yang Pak. banyak bancinya. Kaum gay. Oh, kira Aduh, ya karena biasa sering lewat situ lagi. Bagaimana kak? kan di... Ih, cocok ya. Terakhir kali saya lihat satpam bang di janji jiwa itu. Sudah Terakhir kembali ke kali. konteks. Kau ada kan tidak ada kau? Saya jawab yang tadi soal ini apa pertama fenomena tadi bak bawah tuh. Ya, soal bak bawah. selingkuh juga atau bak bawah. Saya lihat makin kesini tuh kayak menjadi kayak kebiasaan malah ada yang merasa terlihat keren. Oh, Sekarang beda. tidak, ini pertanyaannya laki-laki kenapa alasannya selingkuh tuh Dan alasan apa? laki-laki Jadi selingkuh. keren-kerenan. Kalau saya jawab dari Supaya keren sisi aja. laki-laki setia. Anjir. Setia Ben. Cari. Intinya kalau kau tidak mau dicubit jangan kau cubit saya gitu. Oh, Maksudnya, kalau saya oh lebih berarti kayak- kalau ceweknya cubit kau, baru kau cubit dia. Ih, suka. Oh begitu. Berarti kalau macam dia Iya, duluan maksudnya, selingkuh, sabar, baru kau balas. Dijelaskan tidak coba. tidak akan ada kata maaf. Maksudnya kalau saya untuk dari sisi laki-laki setia. Sekarang dari kakak sendiri, kalau dari kakak sendiri menurut kakak kenapa laki-laki selingkuh? Karena tidak tahu bersyukur. Nah itu sama saja tidak Ya. puas. Karena tidak bersyukur. Mau tidak puas ke, mau alasannya seks edukasi ke. Namanya kalau kau udah milih gitu ya resiko rumah tangga. Sekarang balik pertanyaan kenapa perempuan selingkuh? Perempuan selingkuh itu karena ya
ekonomi tadi. Kebanyakan sih faktor ekonomi ya coy. Itu jawaban terlalu aman, yang tidak aman coba. Tapi kan kebanyakan begitu. Karena kamu lihat deh, cewek-cewek kalau selingkuh itu berarti cewek-cewek terada uang semua. Atau mungkin memang suaminya tidak ada uang aja untuk Berarti gaya hidupnya. bisa- Karena gaya hidupnya terlalu hedon. Berarti Kalau gila. cewek-cewek yang udah hidupnya sederhana dari dulu, setia pasti. Kalau soal ukuran tidak kan? Ukuran ini apa? Ukuran Tabungan. effort. Iya, ukuran Ukuran effortnya suaminya atau apa sih, bukan ukuran tidak ada yang bicara ukuran. Ah itu contoh. juga jadi salah satu faktor pendukung sih. Iya, tapi itu iya. Tapi kalau maksudnya selain ekonomi, kira-kira ada nggak tidak faktor membuat perempuan akhirnya selingkuh? Ya tidak puas dan tidak bersyukur aja punya suami. Sama sebenarnya. Semua tuh umumnya sama ya. Kalau ditarik benar-benar sama. Tapi sih. kecuali memang dia penyakit selingkuh tuh ada nyata betul. Ya betul. Ada nyata. Tapi kalau menurut saya ketika ada satu fenomena terjadi tentang perselingkuhan, menurut saya jangan langsung menjustifikasi bahwa laki-laki atau perempuan yang salah. Enggak. Iya toh betul. Iya. Walaupun contoh kayak macam suami istri terus laki-lakinya selingkuh. Mm-mm. Terus satu sisi semua menyalahkan laki-laki tanpa tahu sebabnya kenapa dia Ya, selingkuh. itu. Betul. Setuju. Dan lebih bagus lagi tidak usah ikut campur orang urusan. Siapa itu yang paling betul? Tidak usah mau sibuk. Tidak usah mesti sama orang urusan. Semakin kita tidak tahu semakin baik gitu. Ya. Tapi kan pasti segala sesuatunya tuh ada alasan nih. Entah Pasti ada alasannya alasan. itu baik atau buruk, pasti segala sesuatu yang terjadi itu ada alasannya. Ya. Orang baku bawa juga pasti ada alasannya kok. Ya, betul. Begitu. Kenapa cowok itu mencari-cari yang lain, cewek itu mencari-cari yang lain, itu pasti ada alasannya. Kalau macam alasannya tidak masuk akal, ya goblok. Tapi kalau alasannya masuk akal, contoh lah masuk akal karena memang mereka bertengkar dan berpisah meskipun belum sah, tapi akhirnya yang lain sudah baku bawa dengan yang lain. Iya nggak sih? Itu kan konteks baku bawa kan? Ya. Dari sisi orang yang sudah menikah kan? Kan kebanyakan pasangan muda ini hanya pisah saja, tapi tidak memisahkan secara sah legal gitu. Akhirnya sudah baku bawa dengan yang lainnya. Kayak gitu. Itu konteks baku bawa yang sekarang lagi hits kan di kota Jayapura ini. Iya nggak sih? Saya juga salah satunya. Oke, berhubung kita sudah terlalu jauh. Nah, Kak, ini kita ada sesi, namanya sesi P3K. Pertanyaan pilihan pemirsa KOS. Nah, Kak, jadi ini kita ngambil dari. Yang di briefing anjing. Ya tidak apa-apa, memang sengaja kita tidak. Memang kita efek. Biar jawabnya lebih natural. Ya. Kak, ini kita masuk kumpul pertanyaan-pertanyaan dari Instagram kayak gitu, Kak. Tapi ini lebih kalau saya baca-baca sih lebih kepada kembali ke ini apa jobnya kakak kayak begitu, job-jobnya kakak. Oh, kalian udah bikin survei begitu ya? Oh iya. Oh iya. Tanpa diketahui kakak. Bangsat. Kita melalui lembaga survei yang di negara. Nah, Kak, sini ada pertanyaan. KGB yang pertama, KGB lebih suka mana, nyanyi atau nge-MC? Pilih salah satu. Nyanyi. Nge-MC tidak? MC juga suka uangnya. Oh, nyanyi kurang Secara berarti. passion nyanyi. Passionnya pasti jadi penyanyi lah. Karena nyanyi itu bikin plong perasaan sebenarnya. Di samping kerja. Samping kerja itu hobi yang Hobi dibayar. dibayar. Luar biasa. Tapi Tuhan kasih talenta lain yaitu bisa jadi MC gitu. Jangan kita berjuang MC juga Ya. dari nol sampai bisa ada di posisi yang Kakak sekarang. nge-MC dari tahun? Saya nge-MC tuh jujur baru sekali. Oh. 2008 Baru tadi nih. Baru tadi nih betul yang dilempar itu. Baru 2017. 17. Oh, Kak masih ingat event pertama? Masih. Apa itu, Kak? Event apa namanya nih? Kopi untuk Lombok. Kopi untuk Lombok. Iya, kopi Oh. untuk Lombok. Waktu itu Lombok ada bencana apa begitu. Donasi, apa. ini. Terus kita bikin donasi, Charity donasi. gitu ya. Nah, karena kita nih karena penyanyi itu kan dituntut untuk chit-chat toh. Chit-chat. Jadi karena saya sering chit-chat sebelum nyanyi, akhirnya dipanggil lah untuk sudah kok saja Kenapa? yang bawa Ya. acara karena lebih seru begitu, suasananya lebih hidup. Dari situ tuh itu tidak dibayar kan karena memang penggalangan dana. Sampai dipakai ke salah satu partai politik untuk MC inilah apa politik dan anak muda gitu sampai dari yang enggak dibayar cuma 200.000
dibayar terima kasih. Oh, dua kata lucu. Sampai sekarang ya lumayan lah puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi menyanyi Tetap. tetap Oke, Kak. sampai nyanyi. Nah, ini relate Jangan nih. panggil saya MC lagi, semua jadi penyanyi. Bukan GBM sih, berarti GB penyanyi. Gibi penyanyi. Oke. Pertanyaan kedua ini relate juga nih. Kakak cerita pengalaman lucu pas nyanyi. Masih ingat mungkin Ada ada tidak pengalaman momen-momen yang lucu? momen-momen Mungkin mic-nya jatuh dari panggung kah mungkin pas menyanyi. mungkin kakak nyanyi sini Lupa lirik, lupa lirik. Iya. Lupa lirik paling sering ya. Atau lupa Mungkin. nama. Lupa lirik itu sering pasti. Lupa ruh. Fals iyo. Pasti. Tapi momen lucu. Tapi semua penyanyi relate sih ini. Nahan batuk sambil nyanyi itu susah. Pas sakit, lagi sakit. Kondisi berarti. Lah, kau harus profesional kerja tapi kau lagi batuk. Ada momen lucunya tuh berarti pas ke sini. Pernah gitu. Tidak ada sih, tapi bagi saya itu lucu dan tahan berak sambil nyanyi. Pernah kan? Itu lucu tuh. Pernah. Udah sering lah. Kita udah on stage ini. Sudah nyanyi nih. Baru rasa berak. Baru lagunya masih tengah-tengah lagi. Baru lagi mas Belum aduh masih lama bilang. sekali. Ambil batu dulu. Selesainya cepat kak. Itu waktu pertama jadi penyanyi long trip tuh begitu. Tidak kayak macam masih anak baru tuh. Jadi masih anak baru tuh, jadi kayak mau tahan kencing, mau kencing itu kayak tahan, takut seniornya marah. Waktu kita main-main di klub ini. Pas nyanyi rasa berak tayanji. Ini mau bilang seniornya kayak kakak lanjut nyanyi kak. Tidak boleh. Kita Berarti dulu tidak pernah sama sekali kayak macam kakak lagi pengen buang air baru terus minta izin diizinkan. sebenarnya diizinkan, Iya. cuman kita yang segan saja. Nah, akhirnya kita yang menderita sendiri toh. Nah, memang kebiasaan manusia begitu. Dan setiap vokalis itu relate deh pasti. Kalau kentutnya rasanya bunyi, dia kentut saja. Karena musik kencang tuh, jadi orang terakan dengar suara kentut. Oh begitu. Yang jadi soal, yang jadi soal. Jadi kan ada vokalis yang kencang di atas panggung tuh, omong kosong udah terakon tuh bunyi jatuh panggung. Aduh, kocak lagi. Oh iya, jadi tahan buang air. Tapi kalau untuk yang lucu-lucu terada sih, paling kalau lihat orang nyanyi aneh-aneh tuh banyak. Yang request tapi nadanya. Tapi kita kasih yang relate saja. Mungkin kan menyanyi sambil tahan berak tuh mungkin. Oh, oke betul. Itu Nah, dia. Kak, sini ada pertanyaan berikut nih, pertanyaan terakhir nih. Ini kayaknya soal MC nih kayaknya. Partner MC paling KGB suka siapa? Sejauh karir dari 2017 sampai sekarang. Partner Yosua terbaik. masih Yosua. Kakak Yosua WRBT. Iya, Yosua tuh jago improve, cepat bikin materinya cepat, dia tangkapnya cepat, begitu. Terus Fleksibel. Berarti kiper. apa? Oh, tidak. Berarti Pak. Bukan tangkap bola. Masih Yosua sih, tapi kan saya belum pernah. Saya kan sudah pernah MC dengan Ori. Ori juga Berarti orangnya tidak baik. asik. Tidak bisa tangkap, jelek. Tapi baru kita goblok. MC Saya striker soalnya. kita MC berapa kali? 2 kali ya? 2017 pernah waktu Iya, tahun yang Freedom. Anniversary ulang tahun Freedom. Freedom apa? Anniversary Ini? Freedom di rooftop, revolusi rooftop. Oh Pernah. iya, Itu kita pertama saya berdua. pertama MC ya. Terus di Honda Ya. toh. Kalau Ori asik, tapi kita tidak terlalu sering MC Iya, ya. Jadi saya mungkin. belum dapat yang dia Mungkin ada MC job-job yang ya. acara formal sampai non formal. Iya. Terus yang lain-lainnya saya belum pernah partneran kecuali Yosua. Memang sih kalau macam disuruh pilih partner pasti saya pilih Yosua untuk acara formal karena dia bisa menutupi saya punya kekurangan. Begitu. Saya yakin semua MC cewek pasti nyaman MC-nya dengan Yosua. Kakak Yosua terbaik. Yosua ya kan kepala besar ya. Oke, Kak Gibbs. Mungkin itu saja pembahasan kita dengan KGB ini. Gak bisa masih panjang ini Ini- baku bawah belum selesai. Bisa Kak, takut kita dibeda. lanjut. Kalau rame, Kalau rame kita lanjut part 2. Jadi Ini teman-teman baku yang bawah belum selesai. Jadi buat kami yang tukang baku bawah terapa saya yang lanjut. Semua ada alasan. jadi kesimpulan dulu. pemilan. Semua memberikan Ya. kesimpulan tentang bak bawah. Coba dari kakak dulu. Mungkin satu kalimat dari KGB tentang buku bawah dan Satu aku selalu bicara. Kakak sudah terkenal dengan frontalnya. Buat kami masih baku bawah, sayang pastikan dia sudah selesai dengan masa lalunya dulu baru kan baku bawah ya. Tapi kalau macam belum selesai dengan masa lalunya kasih tinggal dia, jangan jadi perempuan rela. Demikian, tentang jangan jadi laki-laki rela juga. Oke.
terima kasih buat ketiga laki-laki rela ini. Ganti nama aja, Lare. Laki-laki rela. Ya. Oke, dari bapak-bapak mungkin ada quotes-quotes yang mau disampaikan. Kalau dari saya, Sabar, Fatih kata-kata dulu. Kata-kata dulu. buat orang yang bak bawah silakan nikmati, kalian punya petualangan cinta dengan segala rasa sakitnya. Oh iya, saya lagi. Sorry. Kalau dari saya, Oke, Lodi. Sabar dulu. Ya. Tadi yang saya pikir tuh itu untuk sab diri sendiri lo anjir. oke, mungkin Tidak apa-apa yang sabar ya. mungkin kalau dari saya, teman-teman akan ada masa di mana kita akhirnya sadar kalau tidak selamanya tidak cocok sekali anjing. Ya maksudnya ya tadi kayak Fatih bilang berpetualang toh. Kita berpetualang tapi ingat kalau hidup ini hanya sementara. Jadi habiskanlah sisa hidupmu dengan orang yang tepat. Yang mana? Jangan sampai kau menghabiskan sisa hidupmu dengan orang yang tidak tepat karena itu akan Aleori bijak sekali Membuang-buang waktu. anjay. Biasa penyesalan begitu memang. Oi. Sampai sekarang udah jomblo. Dari lanjut dari KPU. jangan lupa Ya kalau dari saya. Jangan lupa coblos tanggal berapa. Selamat banget dari. Silakan kalian menikmati kegoblokanmu. Oh gitu. Jadi itu goblok ke bawah. Hal lagi. Ayo kita langsung gitu. kan. Dua putaran. Dua putaran. Buat kamu. Saya sudah pikir memang dari sekarang. Ayo pikir. Buat kamu yang baku bawah, ya. Nunggu ya. Nunggu ya. Baku bawah saja, sayang. Barang enak. Yang penting udah single. Ya, tuh. Yang tentunya terlambat cabut. Penting pakai baju balap. Yang penting dia belum menikah. Yang penting pakai baju balap biar jangan kecil. Kalau cuma masih pacaran saya tak apa-apa. Apa-apa. Betul. Saya lagi anjir. Cari yang sudah closing. Tapi kalau pacarnya sudah menikah terus udah pisah tidak apa-apa. Karena Jangan pancing lagi. Sudah. Intinya Udah ya. hati-hati 3 huruf, hati-hati 3 huruf. Hati-hati jangan sampai kena Ya, HIV AIDS betul, ya. betul. Pakai Pakai baju pengaman. balap. Biar kalau Itu jatuh paling tidak penting, lecet. paling Pakai penting. helm. Pakai helm. hati-hati. Oke Helm teman-teman. arise. Thank you, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.